Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 sekolah dasar dengan pelajaran masih seputar perilaku terpuji. Minggu lalu anak-anak ibu sudah belajar perilaku terpuji tanggung jawab. Hari ini kita masuk kepada perilaku terpuji tawadu. Baik anak yang soleh dan solehah semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan metode saintifik diharapkan anak-anak ibu mampu memahami pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan sifat tawadu. Setelah itu anak-anak diharapkan mampu pula untuk menerapkan sifat tawadu ini dalam kehidupannya sehari-hari. Kita lanjutkan pelajaran kita anak yang soleh dan solehah. Apakah itu tawadu? Tawadu adalah sikap rendah hati atau tidak sombong atau tidak membanggakan diri. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa hidup yang hidup di atas dunia ini, maka kita harus memiliki sifat tawadu. Karena tidak ada dan daya dan upaya dari kita, melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah ada dalam diri ananda semuanya sifat sombong atau membanggakan diri. Baik anak-anak ibu semuanya, coba kamu perhatikan gambar yang ada pada layar ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar padi di sawah. Ya, gambar di atas merupakan padi yang belum berbuah. Di sekeliling kamu tentu banyak sawah dan banyak juga padi yang sedang tumbuh. Coba kamu perhatikan padi yang belum berbuah. Bagaimanakah bentuknya? Ya, padi yang belum berbuah dia itu akan berdiri tegak lurus. Mereka tidak tunduk dan tidak condong. Tetapi ketika mereka sudah berbuah, maka padi ini lama-lama dia akan menunduk. Apakah artinya itu Ananda Ibu? Dan apakah hubungannya dengan sifat tawadu? Ya, kita sebagai manusia harus memiliki sikap rendah hati. Kita harus menerapkan filosofi padi. Semakin lama, semakin berisi, semakin menunduk. Ya, kita sebagai manusia kalau punya kelebihan dari orang lain, maka kita tidak boleh sombong. Kita harus bersikap tawadu dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan jangan kita pernah menyakiti hati orang lain dengan kesombongan kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk merendahkan diri sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 63. Di sini sengaja tidak ibu cantumkan bunyi ayatnya. Nanti anak-anak ibu bersama orang tuanya tolong dicari di dalam Al-Quran bunyi ayat surat Al-Furqan ayat 63. Kemudian kamu tuliskan dalam buku catatan PAI-mu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63 ini yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dalam surat Al-Furqan ayat 63 ini Allah menjelaskan bahwa yang termasuk hamba Tuhan yang Maha Penyayang hanyalah orang yang rendah hati. Jadi kalau anak-anak ibu ingin menjadi satu dari hamba Allah yang Maha Penyayang, maka anak-anak ibu harus berlatih menjadi diri yang rendah hati atau tawadu. Orang-orang yang tawadu, dia tidak akan membalas ucapan orang yang bodoh yang menyakiti hati mereka dengan ucapan yang menyakitkan pula. Mereka akan membalas ucapan orang yang bodoh yang menyakitkan hati itu dengan perkataan yang mengandung keselamatan.
Selanjutnya dalam surat An-Nahl ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." Ya, di dalam surat An-Nahl ini Allah menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong. Walaupun sombong itu berada dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahuinya. Ya, untuk tugas yang kedua, anak-anak ibu harus mencari dalam Al-Quran bunyi ayat surat An-Nahl ayat 23 dan menyalinnya ke dalam buku PAI-nya. Bagaimanakah, cara kita bersikap, cara orang yang bersikap rendah hati kepada sesama? Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lembah lembut. Jadi orang yang rendah hati ini, dia ketika bergaul dengan sesama, dia akan senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Tidak akan pernah mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati temannya. Orang tawaduk selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk memiliki sifat tawadu. Janganlah seseorang menyombongkan diri atau membanggakan diri dan melampaui batas pada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud bin Malik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang terdapat dalam hatinya sifat takabur atau sombong, walaupun hanya seberat atom yang sangat halus sekalipun. Hadis riwayat Muslim. Jadi ingat anak-anak ibu semuanya, ketika kita memiliki sifat sombong dalam diri kita, maka kita tidak akan masuk surga. Oleh karena itu, ananda semuanya, janganlah kamu bersifat sombong. Hindarilah sifat sombong karena kita sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan di atas dunia ini. Sekarang kita masuk kepada ciri-ciri orang yang tawaduk. Bagaimanakah pribadi yang tawaduk itu? Setidaknya ada 4 cirinya. Yang pertama adalah seseorang yang memiliki sikap tawaduk ialah mereka yang lebih senang tidak dikenal daripada menjadi orang terkenal. Yang kedua, bersedia menerima kebenaran dari siapapun, baik dari kalangan orang yang terpandang maupun dari kalangan orang yang rendah. Selanjutnya yang ketiga, mencintai fakir miskin dan tidak segan-segan duduk bersama mereka. Yang keempat, selalu bersedia untuk mementingkan kepentingan orang lain dan senang ketika dimintai pertolongan. Ketika keempat hal ini ada pada diri ananda semuanya, insya Allah ananda akan menjadi pribadi yang tawaduk atau tidak sombong. Baik ananda semuanya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ingat untuk tugasnya adalah menjalin ayat tadi, yaitu surat Al-Furqan dan surat An-Nahl. Ya, setelah selesai nanti kamu tuliskan, kamu fotokan dan kirim ke BA Ibu ya. Ibu akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.